Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan di hari Kamis berbahagia ini, saya akan menghadirkan cerita dari treat horornya Ed Sarang Demit yang menceritakan tentang keangkeran di tol Cipularang. Jadi ini adalah kisah persahabatan pemuda-pemudi ya, tapi nantinya berakhir mengenaskan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam itu, sebuah mobil truk pengangkut barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk. Kemeja yang ia kenakan terlalu sempit sehingga kancing tengahnya copot, memburaikan perutnya yang buncit. Kepalanya botak, kulitnya hitam kecoklatan. Ia mengenakan cincin aki yang dipercaya membawa keberuntungan untuknya. Di dalam mobil, ia menyetel lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk. Sementara itu, Mak Mina, seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang, tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Mak Mina tidak menghampiri suara itu. Dia tahu itu adalah sebuah pertanda kalau akan ada kecelakaan lagi di jalan tol Cipularang. Mak Mina hanya bisa berdoa semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat, dan kalaupun mati, semoga diampuni dosanya. Supir truk itu mengangguk-anggukkan kepalanya sembari sesekali ikut bernyanyi, mengikuti iringan musik dangdut kesukaannya. Satu dua kendaraan ia salib dengan baik, sampai tiba-tiba lampu mobilnya menyinari seorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Dia memperlambat laju mobilnya dan berhenti tepat di dekat wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat itu. "Bang, tolongin aku please. Suamiku nurunin aku di sini. Dia marah. Aku numpang sampai keluar tol, Bang." Wanita itu memohon dengan ekspresi wajah cemas. "Walah, Mbak, tega banget suaminya. Yaudah yuk naik." Supir itu membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam. Di sepanjang jalan, ia bercerita banyak hal tentang kekasaran suaminya dan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Supir truk itu sesekali mengangguk dan menimpali untuk basa-basi saja. Lalu, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja supir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol. Ia melihat sebuah pasar tradisional di tengah jalan dengan pengunjung yang sangat ramai. Orang-orang yang ia lihat berwajah pucat dan murung. Supir truk itu memberhentikan mobilnya sembari terheran-heran. Lampu mobil truknya dibiarkan menyala menyinari keramaian pasar di tengah jalan tol itu. "Mbak, tunggu di sini ya. Aku cek dulu," kata supir truk itu. Wanita itu hanya mengangguk. Ia pun turun dari mobil dan berjalan gontai mendekati keramaian. Ia masuk ke keramaian. Banyak orang yang sedang melakukan transaksi membeli bahan pokok. Supir truk itu masih terheran-heran. Kenapa ada pasar di tengah jalan tol? Ia menghentikan langkahnya.
Saat itu juga semua orang di pasar misterius itu memandangi supir truk itu dengan ekspresi datar dan dingin. Wajah mereka pucat mengerikan. Sesaat sebelum ia hendak lari untuk kembali ke mobilnya, tiba-tiba saja ia ditabrak sebuah mobil truk bermuatan pasir, lalu tewas mengenaskan. Kenalkan, namaku Asep. Ya, seperti nama orang Sunda. Dan memang betul aku orang Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu yang mau aku ceritakan. Ini tentang jalan tol Cipularang dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan Dian. Mereka mati satu persatu dengan sangat mengenaskan. Dan kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang ini. Kami kualat. Oh ya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku juga baca sebuah berita kecelakaan mobil di truk di tol Cipularang. Supirnya tewas mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu angker dan kita harus sopan kalau mau melintasi tol itu. Baiklah, aku akan mulai dari awal. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kualat tol Cipularang itu? Aku yakin seharusnya aku sudah mati kalau saja aku tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-teman yang lain untuk liburan ke Bandung. Sialnya, dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari. Katanya biar seru-seruan di jalan. Sebenarnya dari awal aku tidak setuju, karena tol Cipularang yang akan kami lintasi itu sangat berbahaya. Lebih tepatnya angker. Tapi John tetap bersikukuh untuk berangkat ke Bandung malam hari. Jadi kami mengiyakan. Kami menyewa mobil MPV yang bisa muat untuk 5 orang. Aku yang menyetir, sementara Bram duduk di sampingku, John duduk di baris ketiga, dan yang lainnya duduk di baris kedua. Aku menyetelkan lagu pop barat yang membuat suasana semakin asyik. Mobil dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang ini. Guys, baca doa. Jangan pada berisik. Ini tol Cipularang loh, kataku sambil terus mengemudi. Oke Sep, laksanakan, sahut Dian sambil bercanda. Halah Sep, zaman sekarang kok masih percaya sama setan, sahut John dari kursi baris ketiga. Hush, jangan gegabah lo, timpal Mary. Iya John, jangan gegabah. Hati-hati, tol ini angker, Bram membela. Berhenti dulu dong, kebelet pipis nih gue, pinta John. Anjir, entar aja deh di rest area, kataku kesal. Gila lu, gak kuat gua. Please, berhenti dulu lah, John memaksa. Perlahan mobil yang kukendarai menepi. 1-2 kendaraan melewati kami. Lampu dan mesin mobil tetap kunyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak oleh mobil lain. John, pakai botol kencingnya ya, jangan sembarangan, pintaku. Halah Sep, ribet amat. Dia malah mengencingi pembatas jalan. Suara kencingnya terdengar jelas dan deras.
Woi, wah, bener-bener lu John. Aku kesal melihat perbuatannya. Dia mengencingi pembatas jalan yang ada tanda silang berwarna putih. Entahlah tanda apa itu. Kesambet baru tahu lasa lu, delik Bram dengan nada marah. Aduh, setan lagi, setan lagi. Kebanyakan nonton horor lu pada. Woi, setan Cipularang, makan tuh kencing gue. John malah menantang. Udah, buruan masuk, pintaku dengan kesal. Kami melanjutkan perjalanan. Sempat mengobrol beberapa saat. Lalu teman-temanku tertidur pulas. Sementara aku tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan. Aneh, John tidak ada di kursinya. Dia hilang tiba-tiba. Woi, bangun. Woi, bangun. Aku panik dan membangunkan teman-teman. John, mana John? John di mana? Seketika aku hentikan mobil. John, panggil Mary. Loh, John hilang, kata Bram panik. Itu dia John, kata Dian. Terlihat John dari kejauhan sedang melangkah gontai. Melangkah menuju semak-semak di pinggiran ruas jalan. Ia semakin jauh melangkah. Kami berusaha turun dan mengejarnya, tapi ia hilang begitu saja. Aku, Bram. Semenjak John hilang, aku mengalami kejadian aneh. Ada sesuatu yang sepertinya mengikutiku setiap hari. Entah apa, badanku semakin hari semakin berat saja. Tapi berat badanku tidak bertambah. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan tol Cipularang yang pernah kulewati bersama teman-teman. Apa mungkin ada setan yang mengikutiku ke rumah? Aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Tapi aku tidak bisa lari dari hal-hal ganjil yang hampir setiap minggu kualami. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Perutku lapar. Segera aku turun ke lantai 1 untuk memasak mie instan. Sengaja aku tidak menyuruh Biina. Kasihan dia. Dia sudah bekerja seharian. Lagi pula hanya memasak mie instan itu hal yang mudah. Tapi sebelum aku sampai di dapur, kulihat Biina sedang mengiris bawang. Aneh. Biasanya dia jam segini sudah tidur. Sengaja aku bersembunyi di balik dinding. Aku benar-benar curiga kalau itu bukan Biina. Dia mengiris bawang dengan cara yang tidak wajar. Menggerakkan pisau seperti memotong daging. Dihentak-hentakan, padahal cuma bawang. Dan benar saja, saat ia berpindah tempat untuk meraih sesuatu, ia tidak berjalan, tetapi meloncat-loncat seperti pocongan. Wajahnya datar, tatapannya kosong. Sumpah, bulu kuduku merinding. Bram, kamu lagi ngapain? Suara bapak mengagetkanku. Bapak ini bikin kaget saja. Pak, lihat, Biina kayaknya kesurupan deh. Mana? Anehnya, tidak ada siapa-siapa di dapur. Biina menghilang begitu saja. Kamu ini ngehayal aja, Bram.
bapak menepuk kepalaku dengan koran yang ia pegang sambil balik badan dan kembali ke kamarnya. Bukan hanya kejadian ganjil malam itu saja. Lebih gilanya terjadi di kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk tanpa ada suara yang memanggil. Ketika ku buka pintunya, kutemukan sebuah tali putih terbuat dari kain seukuran 1 meter. Tali itu berbau busuk. Entah kenapa aku curiga kalau itu adalah tali kain kafan. Ada satu hal lagi yang membuatku sangat takut dan cemas. Suatu hari saat aku sedang berjalan di lorong rumah sakit. Waktu itu sedang menjenguk tanteku yang sakit. Ada seorang anak perempuan, mungkin umurnya 10 tahunan. Ia terlihat sedang sakit di atas kursi roda. Saat aku melintas di depannya, ia menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. "Pocong, pocong, pocong." Ia menangis lalu mengamuk, menyuruhku pergi dari hadapannya. Semua kejadian itu ganjil. Dan yang paling mengganggu, kenapa badanku ini semakin hari semakin berat saja. Entah kenapa. "Bram, gue rasa ada yang aneh sama hidup gue akhir-akhir ini," kata Dian. Dian adalah pacarku. Hubungan kami sudah berjalan 5 tahun. "Gue juga ngerasain hal yang sama, Din." Kami berdua duduk di sebuah kafe, menikmati kopi robusta. Dia bercerita banyak hal aneh yang ia alami setelah kejadian tol Cipularang itu. Katanya, suatu malam saat Dian hendak tidur, ada seseorang yang bersiul di kamarnya. Dia coba mematikan lampu dan memejamkan matanya, tapi suara siul itu datang lagi. "Gue ngerasa ada yang ngikutin gue," tambah Dian sambil menyeruput kopinya. "Ya sama," jawabku singkat. Aku menarik nafas berat. Gue ngerasa diikutin pocong. Gue nemuin tali kain kafan di rumah, tambahku. "Ih, serius lu, Bram?" "Iya, ada yang gak beres ini kayaknya." "Lu tahu hal gila yang pernah gue alami baru kemarin aja. Gue kan selfie di kamar sendiri. Nih, lu lihat hasil fotonya." Dian menyodorkan smartphone-nya. Aku melihat ada sosok lelaki dengan wajah samar dan rambut gondrong di foto itu. "Hapus-hapus, Din. Udah gak bener ini. Pasti gara-gara kejadian di tol Cipularang," kataku berjejak kesal. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Di perjalanan pulang, aku dan Dian tidak ngobrol. Kami sama-sama bingung tentang apa yang sedang terjadi pada hidup kami. Tatapan Dian kosong ke arah jalan, sedangkan aku fokus mengemudikan mobil. Mobil yang aku kendarai melintasi perumahan elit yang sepi. Hanya ada pohon-pohon beringin yang berjejer rapi di sepanjang jalan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas di komplek ini. Tiba-tiba saja, ekor mataku melihat 3 orang perempuan memakai pakaian kebaya, sarung kain batik dan konde. Mereka memandangi kami. "Shh, Dian, lu lihat." Saat menoleh ke Dian,
dia tengah tertunduk. Ku berhentikan saja laju mobil, menyibakkan anak rambutnya yang menutupi wajah. Kulihat wajah pacarku penuh dengan bedak yang baunya menyengat. Aku tidak pernah mencium bau bedak semenyengat itu. Bedaknya sangat tebal dan acak-acakan sampai berhamburan di jok mobilku. Lalu ia keluar dari mobil tanpa berbicara apapun. Saat aku hendak menyusulnya, aku terkejut dengan apa yang kulihat di hadapanku. Ada sebuah pesta pernikahan. Orang-orang berpakaian batik dengan wajah pucat berduyun-duyun masuk ke tenda yang sudah dihias oleh janur. Kulihat Dian digandeng oleh sosok lelaki tinggi besar dengan badan penuh dengan bulu masuk ke dalam tenda. Di cerita lainnya, Asep, Asep, Asep. Seseorang memanggilku. Aku sangat kenal dengan suara itu. Dia tetangga kosku, Mbak Tika. Katanya dia itu indigo, bisa ngelihat hantu. Aku sebenarnya tidak percaya kalau dia benar-benar indigo. Kadang memang ada saja orang yang mengaku-ngaku bisa melihat hantu agar mendapat perhatian dari orang lain. Aku membuka pintu kos. "Ada apa, Mbak?" tanyaku heran. Tidak biasanya dia mengetuk pintu kosku malam-malam begini. "Oh, ini aku punya oleh-oleh dari Malang buat kamu." Dia menyerahkan sekantung plastik makanan khas Malang. "Wah, terima kasih ya, Mbak." Ia tersenyum sambil mengangguk. Namun seketika raut wajahnya berkerut dan berusaha melongok ke dalam kosku. "Kamu habis dari mana, Sep?" Dia bertanya sambil ketakutan. "Maksud Mbak?" "Walah, Sep, itu di kamar kosmu ada anak kecil lagi lari-larian. Lihat, mukanya berdarah gitu." Mbak Tika semakin ketakutan dan langsung pamit. Semenjak kejadian malam itu, Mbak Tika sering menceritakan kalau di kamar kosku ada anak perempuan yang umurnya kira-kira 7 tahunan. Ada luka parah di kepalanya yang membuat darahnya membasahi seluruh bagian wajahnya. Katanya, perempuan itu membawa sebuah boneka beruang yang sudah usang. Ia bermain di dalam kamar kosku. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan kejadian yang sangat di luar nalar. Malam itu aku terbangun dari tidur. Ku dengar suara pintu terkuak. Itu dari pintu kamar kosnya Mbak Tika. Kuintip dari kaca dan kulihat Mbak Tika keluar dari kamar kos dengan tatapan kosong. Ia naik ke atas balkon dan menjatuhkan dirinya begitu saja. Kamar kosku ada di lantai 4. Dari ketinggian itu, Mbak Tika bisa tewas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini masih ada kaitannya dengan tol Cipularang? Tapi kenapa Mbak Tika yang jadi korban? Setelah kematian Mbak Tika yang tidak wajar itu, aku makin sering terbangun di tengah malam. Entahlah, seperti ada yang menggelitiki telapak kakiku. Bukan hanya itu saja, aku juga sering mendengar suara langkah kaki yang berlarian ke sana kemari di dalam kamar kosku. Kuala Tol Cipularang bagian kelima.
kematian Dian. Oh, jadi ini sebenarnya ada part-partnya ya, pendek-pendek gitu. Dan ini sampai di part 5. Urut kok, tenang aja. Oke, kita lanjut. "Sep, thanks banget ya udah dateng," kata Bram. "Iya Bram, gue gak nyangka Dian bisa sakit parah kayak gini." Malam itu aku sedang ada di rumah sakit, menjenguk Dian yang sedang sakit parah. Bram menceritakan kalau sebelum Dian sakit, dia mengalami hal mistis. Dia dinikahi oleh dedemit. Dian sedang terbaring tak sadarkan diri di atas kasurnya. Selang infus terpasang di lengan kanannya. Wajahnya pucat, kantung matanya hitam kusam. Ia mengenakan baju tidur berwarna merah. Aku dan Bram diminta keluarga Dian untuk menjaganya malam ini. Mereka harus pulang dulu untuk berganti pakaian dan istirahat. Kami berdua tidak keberatan. Lagi pula besok hari libur. Hanya Dian, satu-satunya pasien dalam ruangan itu. Aku dan Bram duduk di samping Dian sambil membicarakan keanehan yang kami alami akhir-akhir ini. Dinding ruangan itu dicat berwarna putih. Tirai jendelanya berwarna biru. Dan ada jam dinding dengan bunyi detik yang lumayan keras tergantung di dinding. Sebuah TV diletakkan di bagian depan ranjang pasien. TV itu tidak kami nyalakan. Aku meraih remote AC dan mengatur suhunya. Ruangan itu terlalu dingin. Mungkin sekitar jam 12 malam. Kami tertidur di samping ranjang Dian. Dan entah jam berapa aku tidak ingat. Saat terbangun, aku melihat Dian duduk di atas ranjangnya sambil tertunduk. Selang infusnya masih terpasang di lengannya. Saat hendak memberitahu Bram, tapi dia tidak ada di sampingku. Mungkin saja Bram pergi ke toilet. Dian, lu udah bangun ya?" tanyaku sambil tersenyum bahagia. Dian tidak menjawab dan masih tertunduk. Ku sentuh lengannya. Terasa dingin dan kaku. Segera ku panggil dokter melalui telepon agar mengecek keadaan Dian. Beberapa saat kemudian dokter datang dan memeriksa Dian yang masih duduk sambil tertunduk. Anehnya dia masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya kaku dalam posisi duduk. Ia tidak bisa dibaringkan kembali. "Kenapa, Sep?" Bram datang dengan wajah panik. "Sorry, tadi gue ke toilet," tambahnya. "Dian gak bisa tidur lagi, Bram," ucapku. "Anjir, apaan lagi sih ini?" kata Bram berdecak kesal. Dokter pun heran. Baru kali ini dia menemukan pasien yang tubuhnya kaku dalam posisi duduk, seperti sudah disemen. Tidak dapat dibaringkan lagi. Bahkan sampai keesokan harinya, tubuh Dian masih dalam posisi duduk sambil tertunduk. Matanya tetap terpejam. Suhu tubuhnya semakin dingin. Kami sudah mencoba mengangkat tubuhnya agar bisa dibaringkan, tapi tubuhnya seperti dipaku. Dian tidak bisa diangkat sama sekali, bahkan oleh 3 orang sekalipun. Keluarga Dian menangis nelongso melihat keadaan Dian yang semakin parah dan aneh ini. Tepat pada jam 1 sore, tiba-tiba tubuhnya lunglai dan terbaring dengan sendirinya. Kami kaget
dan langsung memanggil dokter. Ia memeriksa keadaan Dian dan menyatakan kalau Dian sudah meninggal. Bagian keenam, Mary terkena pelet di tol Cipularang. Aku Mary. Tentu aku mendengar kabar kalau Dian meninggal secara tidak wajar. Aku tahu pasti ini ada kaitannya dengan kejadian yang kami alami di tol Cipularang. Aku dengar semua teman-temanku mengalami kejadian yang serupa, termasuk aku. Akhir-akhir ini aku bosan menjalin hubungan dengan pacarku Ardi. Kami bahkan sudah putus. Aku yang mengakhirinya. Rasa cinta yang dulu menggebu-gebu sekarang hilang begitu saja. Anehnya, aku malah jatuh cinta pada sosok lelaki yang selalu hadir dalam hidupku. Namanya Agung. Semakin hari aku semakin mencintainya. Dia sosok yang tampan, berkulit putih dan memiliki tubuh proporsional. Setiap malam dia datang ke dalam mimpiku, membawa bunga dan coklat. Anehnya, setiap barang yang ia berikan padaku dalam mimpi, pasti barang itu kutemukan tergeletak di atas kasur saat aku bangun. Sungguh romantis. Aku sangat ingin sekali memeluknya dan menanyakan di mana lelaki itu tinggal. Saking penasarannya, aku berniat akan menanyakannya dalam mimpiku. Dan untungnya dia mau menjawab semua pertanyaanku. Malam itu dalam mimpi, aku dibawanya ke sebuah taman yang ramai oleh pengunjung. Ada anak-anak kecil berseragam sekolah sedang bermain bola plastik. Orang-orang lanjut usia, ada yang sedang menikmati suasana taman. Ada anak-anak muda yang sedang berolahraga. Pohon-pohon rindang yang rumpun yang hijau menambah indah suasana taman. Aku duduk bersama Agung di bawah pohon. Aku tersenyum. Dia pun tersenyum padaku sambil memandangiku penuh cinta. Saat itu ia mengenakan jaket hitam dan celana jeans pendek. "Apa aku bisa bertemu denganmu di dunia nyata?" "Bisa," jawabnya singkat. "Di mana?" "Datang saja ke tol Cipularang kilometer 97," jawabnya sambil tersenyum padaku. "Dulu aku meninggal di sana," tambahnya. "Aku akan menemuimu di sana, Gung. Aku janji." Ku peluk tubuhnya yang terasa hangat dan menenangkan. "Temui aku jam 12 malam di sana ya," ujarnya sambil mengelus rambutku. Maka malam berikutnya aku langsung tancap gas mobilku menuju tol Cipularang kilometer 97 tanpa memberitahu kedua orang tuaku. Sesampainya di sana, di kilometer 97, kuparkirkan mobil di pinggiran jalan. Di sana, aku menemukan taburan bunga yang berserakan dan sebuah ucapan berbentuk karangan bunga yang terpajang di pembatas jalan. Bertuliskan, "Mengenang 5 tahun kematian anak kami tercinta, Agung." Ternyata mimpiku benar. Ia meninggal tepat di kilometer 97. Aku tidak sabar untuk menemuinya. Kataku, "Gung, Agung, aku sudah datang nih." Ku coba memanggilnya agar dia menampakkan diri.
Selang beberapa menit aku mencium aroma yang sangat kukenal. Itu aroma tubuhnya. Oh Tuhan, aku semakin jatuh cinta dan tidak sabar ingin bertemu dengannya. Tol Cipularang, bagian ke-7, kesurupan. Aku mencium aroma tubuh Agung menguap dari segala arah. Aku melihat Agung sedang berdiri sambil tersenyum, tidak jauh dari tempatku berdiri. Mungkin jaraknya hanya sepelemparan batu. Ia menggapai-gapai tanganku, memintaku untuk mendekat. Perlahan aku mendekatinya. Ia kemudian melangkah melewati pembatas jalan sambil terus menatapku. "Ayo ke sini, ikut aku," katanya sambil turun ke semak-semak. Aku mengikutinya turun ke semak-semak. Ia mengajakku untuk melangkah lebih jauh lagi. Semakin jauh, semakin masuk ke dalam kegelapan malam. Sejenak aku tidak bisa melihat apapun. Namun beberapa saat kemudian, kulihat ada sebuah cahaya yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Titik cahayanya semakin lama semakin membesar, menyilaukan mata, kemudian meredup. Kulihat dengan jelas keramaian manusia berlalu lalang melewatiku tanpa melihat ke arahku. Di antara lalu lalang orang, kulihat Agung masih melambaikan tangannya, memintaku agar tetap jalan mengikutinya. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah puncak. Dari atas sana kulihat keramaian manusia yang sedang beraktivitas. Ada anak-anak kecil yang sedang bermain sepeda. Ada ibu-ibu yang menyapu halaman rumah. Dan seorang lelaki tua yang sedang duduk menikmati secangkir teh. Aku tidak menyangka ada kehidupan yang begitu ramai di sini. "Kita di mana, Gung?" tanyaku sambil menggenggam lengannya. "Di puncak Gunung Hejo," jawabnya singkat sambil tersenyum hangat. "Nanti kau akan tinggal di sini selamanya," lanjutnya. "Bersamamu?" tanyaku. "Iya, kita di sini selamanya. Dan gak akan ada yang mengganggu kita, Mer." Ia memelukku dengan hangat. Namun saat ia melepaskan pelukannya, aku sangat terkejut melihatnya tanpa kepala. "Gung, kepalamu kemana?" "Putus, ditabrak bis." Suara itu berasal dari bawah kakiku. Ia tersenyum mengerikan. "Kamu akan tinggal di sini selamanya dan gak akan pernah pulang lagi." Seketika pundakku terasa berat, seperti ada beban puluhan kilo, sehingga membuatku terkapar di tanah. Dan entah setelah itu terjadi apa, aku tidak ingat. Keesokan harinya, kepalaku sangat pusing sampai tidak mampu untuk berdiri. Sambil memicingkan mata, kulihat sekelilingku. Aku sedang berada di sebuah rumah dengan cat putih yang mulai terkerupas. Aku merasa sangat gerah. Hanya ada kipas angin tergantung di dinding. "Udah bangun, Nak?" "Aku Mak Minah. Semalam Mak dengar kamu menjerit-jerit di dekat sini. Ternyata kamu kesurupan, Nak," katanya sambil mengunyah sirih dan sesekali meludahkannya di sela-sela lantai bambu. Bagian ke-8.
Mary berteman dengan kuntilanak. "Kesurupan?" tanyaku sambil meringis. "Iya. Nama kamu siapa, Nak?" "Mary, Bu." "Kamu kok bisa ada di daerah ini semalam?" "Aku dibawa oleh seseorang, Mak." "Temanmu?" "Bukan. Dia kekasih saya dalam mimpi. Tapi entah kenapa semalam kepalanya putus," lanjutku takut. "Wah, itu sih setan, Nak. Sekitaran sini banyak setannya. Kamu harus hati-hati," ujarnya sambil membuang sisa sirih yang ia kunyah. Aku mencoba untuk bangun. Dia membantuku. "Hati-hati, Nak." "Terima kasih ya, Mak, sudah nyelamatin saya." "Iya, sama-sama. Ini diminum, biar dia nggak ngikutin kamu lagi. Kayaknya kamu kena pelet sama setan tol Cipularang. Ada setan yang suka sama kamu." Aku tercengang mendengar penjelasannya. Segera saja ku habiskan air itu. Aku tidak menyangka bisa sampai semengerikan ini. Ada setan yang suka padaku. Setelah kejadian itu, aku memang tidak pernah lagi memimpikan Agung. Tapi ternyata ini semua belum berakhir. Aku mengalami kejadian aneh lainnya. Setiap tengah malam ada seorang wanita yang membangunkanku. Ia selalu mengajakku bermain ayunan di halaman rumah. Dia baik, suka memainkan rambutku dengan jemarinya. Tubuhnya tinggi, mungkin 2 kali lipat dari tinggi tubuhku. Cuman memang baunya agak busuk. Tapi entah kenapa aku nyaman-nyaman saja di dekatnya. Semakin lama, dia semakin akrab denganku. Kami menjadi sahabat sejati. Bukan hanya dia membangunkanku tengah malam, bahkan dia selalu mengikutiku ke kamar mandi, kantor, dan kafe. Dia suka duduk di kursi mobilku, persis di baris ketiga. Untuk itu, aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menempati kursi itu. Dia selalu di sana, duduk manis, sesekali tersenyum. Dia kuntilanak. Oke, itulah akhir dari bagian ke-8 dari ceritanya Mas Sarang Demit. Jadi untuk bagian ke-9 dan seterusnya akan saya ceritakan nanti malam ya, karena panjang. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Oke, mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini. Ditunggu untuk menanti malam. Selamat siang dan selamat beristirahat.